bicara tentang banyak mengenai istilah-istilah berikut ya, dan terutama simbol-simbol seperti ini, eh, I, N, P, F, dan A. Ya, ini silakan dibaca-baca kembali untuk pengertian-pengertiannya. Nah, nanti ini akan sering kita temukan di contoh-contoh soal. Terus kita langsung masuk aja ke contoh soal yang kemarin, ya, minggu sebelumnya. eh di sini misalnya ada eh, tiga jenis pembangkit yang perlu kita evaluasi sebelum kita memilih salah satu pembangkit mana atau eh, sumber apa yang perlu kita gunakan ya untuk membangun pembangkit sesuai dengan karakteristiknya. Ini karakteristiknya yang pertama ada batu bara, terus ada yang menggunakan eh, PLTGU gas uap ya, atau juga biasanya disebut combined cycle. Ya. Di sini ada natural gas combined cycle plant atau PLTGU. Dan yang terakhir, yang ketiga ada pembangkit nuklir. Kalau artikulasi saya kurang jelas, mohon maaf ya, saya lagi sariawan soalnya. Eh, di sini ketiga jenis pembangkit ini masing-masing memiliki perbedaan dalam cost atau harga yang harus dikeluarkan dalam investasinya. Jadi untuk pembangkit batu bara ini untuk investasinya adalah $1.600 per kilowatt. Ya. Sedangkan untuk LTGU itu sekitar $850 per kW. Dan untuk PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir itu sekitar 2.300 per kW. Ya. Jadi data-data di sini itu hanya data ini ya, data penyajian, tidak melihat kita tidak melihatnya dari satu data aja, satu variabel aja. Kalau di sini kalau kita melihat satu variabel aja, kita akan melihat kalau umpamanya PLTGO ini lebih murah. Sedangkan nanti kita akan menganalisis atau mengevaluasi secara keseluruhan, baik dari segi investasi, produksi, biaya bahan bakar, biaya tetap atau biaya apa biaya personil, terus biaya maintenance dan biaya produksi. Ya. Terus di sini ada levelized fixed charge cost, ya. Fixed charge rate ini masing-masing semua imbang ya 20% supaya perbandingannya sama. Terus plan rating juga perbandingannya sama. Kita memilih mencontohkannya di sini 1.000 megawatt. Terus untuk hit rate-nya, ya hit rate-nya di PLT batu bara, sini ada 9,6 MBTU per MWH, dan di PLTGU itu 7,2 MBTU per megawatt hour, dan PLTN itu sekitar 9,3 MBTU per MWH ya. Nah, di sini untuk fuel price-nya, fuel price-nya kita merujuk pada tahun 2010. Fuel price-nya itu 1,75 MBTU untuk batu bara, $8 MBTU untuk natural gas, dan 0,85 MBTU untuk bahan bakar PLTN, yaitu uranium. Nah, di sini jadi terlihat perbedaan ya antara walaupun investasinya dari PLTU sini 1.600, tapi untuk bahan bakarnya dia lebih murah di sekitar $1,75.
bandingkan dengan PLTGU yang investasinya itu $850 per KW, tapi harga bahan bakarnya itu $8 ya. Jadi terlihat menjauh ya. Dan juga sini bisa kita lihat di investasi pada pembangkit nuklir itu di $2.300 per KW terlihat lebih mahal ya, jauh lebih mahal daripada eh, PLTGU, hampir 3 kalinya ya, hampir 3 kalinya. Tapi lagi-lagi biaya bahan bakarnya jauh lebih murah daripada PLTGU. Ya, di sini hampir seperdelapannya, ya hampir seperdelapan dari harga natural gasnya. Terus untuk inflasi, ya di sini pun inflasi terlihat bahwa di PLTGU itu inflasinya cenderung lebih tinggi daripada PLTU dan PLTN untuk harga inflasi bahan bakarnya ya. 1% untuk PLTU, 2% untuk PLTGU, dan 1% untuk PLTN. Untuk capacity factor dan diskon rate-nya sama ya, disamakan sebagai ya perbandingannya apple to apple. Jadi yang membedakan hanya dari karakteristiknya aja. Kalau dia PLTU maka PLTU, PLTGU dan PLTN itu yang berbeda di sini hanyalah bahan bakarnya, ya, terutama bahan bakar dan juga biaya investasi. Kalau heat rate ini mengacu pada bahan bakarnya juga ya, heat rate-nya. Terus untuk mengevaluasi secara ekonomis, ya, pertama kita menghitung, ya, setelah kita menghitung kita membuat grafiknya. Yang dihitung pertama adalah biaya dari bahan bakar, ya, biaya dari investasi dan bahan bakar juga termasuk inflasinya. Jadi kita akan berinvestasi untuk misal investasi memang hanya di awal ya, hanya tahun ke-0 pertama. Tapi untuk penggunaan pembangkitnya itu akan digunakan paling tidak 30 tahun ya, paling tidak 30 tahun, 30 sampai 40 tahun lah. Terus yang kedua, biaya operasi dari ketiga pembangkit ya. Kalau di sini kita lihat tadi biaya operasinya itu sama semua ya. Jadi ada di 20% ya. 20% dari biaya investasi itu adalah biaya operasinya, dengan biaya operasi dan biaya tetapnya ya. Biaya operasi dan biaya tetapnya dengan, kalau biaya operasi ini lebih ke nanti ikutnya ke biaya bahan bakar, sedangkan biaya tetapnya itu biaya tetap untuk ininya adalah fixed charge-nya ya. Fixed charge-nya itu 20% dari investasi ya. 20% dari harga investasi. Untuk biaya bahan bakarnya itu beroperasi selama 8.360 jam per tahun. Sedangkan untuk biaya tetap tahunannya itu kita ambil dari levelized fixed charge-nya. Ya. Jadi levelized fixed charge cost-nya itu adalah biaya tetap tahunannya ya. Kita makan semuanya di 20%. Dan yang terakhir kita menjumlahkan atau mentotal dari ketiga biaya di atas, yaitu biaya dari investasi, terus biaya operasi dan biaya tetap. Sehingga kita mendapatkan total biaya tahunan dari tiap pembangkit. Nah, setelah kita mendapatkan biaya totalnya, ya, biaya total tahunan ya, biaya total per tahun dari ketiga pembangkit, kita akan melihat selama 40 tahun, 30 sampai 40 tahun ke depan itu berapa sih nilai present value-nya.
Ya, berapa nilai present value-nya dan berapa nilai levelize-nya. Ya, berapa nilai levelize-nya. Nah, jika kita melihat menghitung dari segi bahan bakar, ya, menghitung dari bahan bakar. Ini saya sudah memberikan contohnya untuk Excel-nya ya. Karena di contoh tadi ada fuel price-nya itu diambil dari 2010. Maka di tahun 2010 ini fuel price-nya 1,75 dolar untuk PLTU, 8 dolar untuk PLTGU, dan 0,85 dolar untuk PLTN. Ya, sesuai dengan di soal. Nih, 1,75, 8, dan 0,85. Nah, sehingga kita untuk melihat inflasinya, yaitu 1% untuk PLTU, 2% untuk PLTGU, dan 1% untuk pembangkit nuklir. Nah, kita akan bisa melihat seperti ini. Ya, di sini 1%-nya berarti tahun 2011 kenaikan bahan bakarnya menjadi 1,7675. Untuk PLTGU 2%, makanya dia 8 ditambah 0,16 ya, karena 2% dari 2% dari 8 ada 0,16, dan 1% dari 0,85 adalah 0,0085. Jadi 2011 itu PLTN harga fuel price-nya adalah sekitar 0,8585. Dan ini akan berlangsung selama 40 tahun ya. Ini saya mencontohkan selama 40 tahun dari 2010 sampai dengan 2050 ya, sampai 2050. Nah, di sini kita bisa melihat kalau umpamanya di tahun 2050 itu fuel price dari PLTU itu sudah 2,6 dolar per MBTU ya, 2,05 dolar, 2,6 dolar per MBTU, terus 17,6 dolar untuk PLTGU ya. Jadi sangat besar kenaikannya karena memang inflasinya lebih besar di PLTGU, yaitu sekitar 2%, dan 1,265 untuk PLTN. Ya, jadi di nomor satu ini adalah biaya bahan bakar tahunan dari ketiga pembangkit dari tahun 2010 sampai dengan 2050. Ya, sampai di sini. Nah, jadi kita mensimulasikannya dalam apa? Menggambarkannya dalam sebuah grafik, maka dapat jelas seperti ini. Kenaikan dari grafik dari PLTU dan PLTN itu cenderung sama ya, deviasinya sama karena memang kenaikannya sama di 1% per tahun. Sedangkan untuk PLTGU itu kenaikannya lebih tinggi ya, karena dia inflasi per tahunannya dia sekitar 2% per tahun. Jadi jelas di sini terlihat bahwa PLTGU secara bahan bakar itu nilainya paling tinggi ya, dibandingkan PLTU ataupun PLTN. Terus kita menuju yang kedua, yaitu biaya operasi. Ya. Biaya operasi di sini itu adalah biaya operasi tahunan. Ya. Sehingga kita memformulasikannya. Yang pertama, kapasitas kapasitas dari masing-masing pembangkit yang akan kita bangun itu kita memilih di angka 1000 MW. Ya. Sehingga di sini nilai kapasitinya adalah 1000 MW. Dan di soal sudah kita samakan semua untuk capacity factor-nya. Untuk ketiga pembangkit adalah 1 atau 100% ya. Kita bisa lihat di soalnya tadi, ini 1 atau 100%, artinya secara faktor kapasitasnya bisa beroperasi sebesar 100% untuk setiap pembangkit. Jadi misal setiap pembangkit itu dalam 1 tahun beroperasi 100% ya. Ini hanya kita asumsikan. Kita asumsikan dengan operasional maksimal ya, 100%. 100% dari kapasitas faktor ya. Terus 8760 ini adalah jumlah jam dalam 1 tahun ya, 8.360 jam.
Terus heat rate, ya heat rate kita kalikan dengan heat rate untuk masing-masing pembangkit dikalikan juga dengan fuel price, ya biaya bahan bakar dari ketiga pembangkit, dari masing-masing pembangkit, karena kita akan menghitung biaya operasinya. Biaya operasi kita di sini hanya mengambil eh, biaya bahan bakar, ya, biaya bahan bakar. Ini maka akan terlihat ya, karena untuk heat rate, ya heat rate itu di sini antara PLTU dan PLTN dia tidak terlalu jauh ya deviasinya. Dia sekitar 9,6 dan 9,3. Ya, jadi dapat diprediksi atau dapat kita kira-kira memang untuk PLTU dan PLTN itu tidak akan jauh berbeda dengan hasil deviasinya, karena hanya beda 0,3 untuk heat rate-nya. Sedangkan PLTGU itu lebih rendah, yaitu 7,2 MBTU. Ya. Nah, yang bisa kita lihat di sini untuk PLTU dan PLTN itu tidak jauh ya, tidak jauh selisih apa tidak jauh berbeda nilainya. Ya, karena memang hit rate-nya tidak terlalu besar deviasinya. Nah, namun walaupun di hit rate dari PLTGU itu rendah, tapi di sini fuel price-nya yang bikin dia melonjak ya secara grafik. Kalau kita lihat di perhitungan seperti ini, ya pada tahun 2010 ya, pada tahun 2010 untuk biaya bahan bakar dari eh, PLTU itu di 147,168. Oh, sebentar, ini ini slide apa program Excel yang tidak saya, bukan di formulanya ya, bukan formulanya yang saya copy itu dia yang di sini. Bukan ini. Oke. Ya, ini. Ya, ini operation cost-nya. Oh, sebentar. Ini kayaknya ini itu soal tugas kayaknya. Beda dari soal kayaknya. Oh, iya, kayaknya bentar. Nah, ya, ini yang benar. Nah, di sini kita lihat PLTU itu $147, untuk PLTGU $504, dan $69 untuk PLTN ya, untuk biaya operasinya. Data di sini ini benar kan? Lihat dulu ya, sesuai dengan soal nggak ya? Soalnya saya kayak nyampur-nyampur biasanya nyimpennya. 9,6, 7,2, 9,3. Oh ya, salah. Nah, di sini untuk PLTU ya, kalau kita masukkan dalam program Excel, tadi kan adalah 1000 ya, 1000 MW. 1000 MW, kapasitinya 1000 MW, kita kalikan dengan eh, apa capacity factor satu satu, terus
jumlah jam dalam setahun itu 8.760 dan hit rate masing-masing pembangkit untuk PLTU 9,6 ya. Terus hit rate 9,6 kita kali dengan eh, fuel price ya, fuel price di tahun yang sama. Tahun 2010 itu $1,75. Maka didapatkan nilainya seperti ini. Dan begitu pun untuk di tahun-tahun setelahnya ya, setelahnya misalnya tahun 2045, maka yang kita gunakan itu pun adalah yang berbeda hanya fuel price-nya ya, fuel price di tahun yang sama. Jadi kita jangan menggunakan fuel price di tahun 2010 lagi, tapi kita menggunakan fuel price di tahun yang sama sesuai dengan yang kita hitung. Misalnya kita dari tahun 2045 berarti fuel price tahun 2045. Sehingga kita perlu melakukan perhitungan secara untuk memudahkan ya, untuk memudahkan kita menghitungnya secara formulasi Excel ya. Jadi semuanya kan berurut. Kalau kita menghitung secara manual ya, kita artinya hitung dulu tiap misalnya ditanyakan tahun berapa ya, kita hitung dulu di tahun tahun tersebut untuk pilpresnya kenaikannya, karena kenaikannya tergantung dari inflasi. Nah, sehingga di sini akan terlihat eh, grafik yang tadi kita lihat di soal. Misal kita bentuk dalam grafik. Nah, kita bentuk dalam grafik. Kita pakai ini ya. Meter. Kok segini doang? Ini contohnya bagus. Nah, seperti ini ya jadinya. Sebenarnya yang sekitar aja biar lebih halus. Nah, apa ini ya? Bagusan ini contohnya tadi ya. Ya seperti itulah. Soalnya tinggal ini aja sih. Bener-bener milih grafiknya yang mana kayak tinggalnya. Nah, ini mungkin. Ini kebalik sebenarnya. Kalau kita lihat di sini 600, 200. Kalau kita pakai scatter yang bagus sebenarnya, karena scatter coba kita ubah dalam scatter. Nah, seperti ini harusnya seperti ini. Cuman kok jadinya beda ya? Nah, ini benar kayak ini. Jadi hampir sama ya grafiknya. Seperti ini. Untuk biaya operasi ya. Next kita lihat ke biaya tetap tahunan. Biaya tetap tahunan ini adalah biaya presentasi dari kira-kira berapa sih presentasinya untuk tiap pembangkit, berapa persen dari investasi ya. Untuk biaya tetap itu adalah biaya yang sudah diperkirakan berapa persen dari biaya total investasi untuk tiap pembangkit. Ya, karena total investasi untuk tiap pembangkit itu eh, biaya tetapnya sama, jadi setiap tahun pun nilainya akan tetap sama. Jadi nggak ada kenaikan atau penurunannya. Ya kalau pokoknya kita lihat di sini nilainya tetap sama. Nah, $320 untuk PLTU 170 dolar dan PLTN itu $460. Dan itu nilainya sama setiap tahun karena ini adalah nilai biaya tetap tahunan. Biaya tetap tahunan. Di sini sebenarnya kesalahannya adalah karena di sini tidak dimasukkan nilai invest inflasi tiap tahun. Ya,
Seharusnya di sini biaya fixed charge-nya di situ ditambahkan berapa sih nilai eh, inflasi tiap tahun kira-kira ya, kira-kira berapa biaya inflasi tiap tahun. Tapi kan inflasi selama 50 tahun, selama 40 tahun pun kita nggak tahu ya kenaikannya karena berubah-ubah, tidak tetap. Untuk biaya inflasi itu tidak tetap ya. Kecuali kalau umpamanya kita seperti contohnya ingin melakukan pinjaman. Nah, kalau pinjaman itu biasanya akan ditetapkan berapa sih nilai investasi berapa sih inflasi kira-kira selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, itu kalau kita ingin melakukan pinjaman ya. Kalau kita ingin melakukan pinjaman. Kalau umpamanya seperti ini kita eh, bisa sebenarnya bisa kita melakukan memberitakan berapa inflasinya, tapi balik lagi untuk inflasi itu setiap tahun itu secara real itu berbeda-beda, secara real itu berbeda-beda ya. Kecuali kalau umpamanya kita ingin melakukan satu pinjaman, misalnya pinjaman mana itu biasanya baru ditentukan atau diperkirakan ya kira-kira. Nah, eh, terlepas dari itu, untuk yang terakhir ya, itu total biaya dari eh, pembangkit ya, total biaya tahunan dari pembangkit, maka kita menjumlahkan dari operational cost dan fixed charge-nya ya, fixed charge-nya. Ini terlepas dari nilai investasinya ya, dari nilai investasinya. Seperti kita lihat di sini, kita akan menjumlahkan dari biaya totalnya ya, ini biaya total pengeluaran pembangkit. Karena investasinya adalah beda lagi investasi dan ini biaya total pembangkit ini adalah biaya tetap tahunannya ditambahkan dengan biaya bahan bakarnya atau biaya produksinya. Ya. Maka didapatkan kalau umpamanya di PLTU itu sekarang 467, di PLTGU itu 674 dan 509 untuk PLTN pada tahun 2010 ya. Dan ini juga sama untuk caranya untuk di 40 tahun ke depan. Jadi kita tinggal menarik garis saja ya sampai di tahun ke 40 atau tahun 2050 kalau di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian NPV ya, mencari NPV. Nah, mencari NPV itu formulanya seperti ini ya. Jadi total cost dikali 1/1 tambah I pangkatkan T. Nah, di sini kita menggunakan diskon rate itu sekitar 8%. 8% untuk setiap pembangkit. Untuk semua pembangkit ya. Nah, dari tahun ke 0 sampai tahun ke 40. Ya, T ini dari tahun ke 0, T0 sampai T40. Maka kalau kita formasikan dalam di Excel, ya, untuk tahun ke 0 itu ya, tahun ke 0 itu biayanya sama ya. Biayanya sama dari tidak ada perubahan karena ini tahun 2010 tahun 2010 yang total biaya produksi yang NPV 2010 ini sama ya nilainya, tidak ada perubahan karena memang dia di tahun ke 0. Dan nanti akan berubah di tahun ke 1 sampai tahun ke 40 ya. Nah, di sini kita lihat di sini di dua-dua ya. Jadi eh, total biaya produksi ya dikali dengan 1 ditambahkan dibagi dengan 1 tambahkan dengan eh, diskon rate-nya ya. Diskon rate-nya 8% dipangkatkan dengan tahunnya ya, tahunnya karena tahunnya T-nya 91 berarti T1. Ya, di sini memang terlihat dikurang 2010 karena T1-nya adalah tahun 2011 ya. Di 2011 dikurang 2010 karena T1. Maka didapatkan nilainya segini. Dan ini selama 40 tahun kita melihat berapa sih nilainya. Nah, nanti kalau kita sudah melihat selama 40 tahun atau pas tahun 2050, maka kita menjumlahkan ya, kita jumlahkan
berapa jumlah dari tahun 2010 sampai tahun 2050 untuk untuk net present value-nya. Ya, sehingga didapatkan net present value selama 40 tahun itu adalah di angka 6,26 miliar dolar. Ya, 6,26 miliar dolar. Ya, 6,26 miliar dolar. Sama untuk PLT dan PLTN pun seperti itu. Ya, kita mencari net present value-nya. Di sini kita melihat PLTGU itu nilainya jauh lebih besar ya dibandingkan PLTU dan PLTN. Untuk PLTU dan PLTN itu emang nilainya dia nggak jauh-jauh beda karena dari data pun kita bisa melihat langsung, analisis langsung. Dari data pun kita terlihat bahwa full hit rate PLTU dan PLTN itu tidak jauh berbeda. Ini hit rate-nya itu tidak jauh berbeda. Dan juga fuel price-nya itu sama. Fuel price inflation-nya sama. Ya, jadi inflasinya sama. Sehingga memang biaya pembangkit itu lebih banyak dikeluarkan dari biaya produksinya ya, biaya produksi energinya, biaya produksinya masuk apalagi adalah biaya fuel price-nya, biaya bahan bakarnya. Nah, yang kedua yang kita hitung adalah nilai levelized ya, nilai levelized-nya atau nilai annuity-nya ya atau annualnya. Nilai levelized di sini adalah nilai annuity-nya atau biaya tahunannya ya, biaya tahunannya. Biaya tahunannya kita menghitungnya dari biaya net present value per tahun ya, net present value per tahun dikali nanti dengan interest-nya aja ya, dikali dengan compound faktornya yang termasuk sini interest-nya ya. Sebenarnya untuk formula seperti ini kalau kita melihat A sama dengan P dikali CRF, CRF ini sebenarnya itu sudah ada indeksnya ya, sudah indeksnya. Nah, itu ada indeksnya seperti ini. Indeksnya itu, nah ini compound interest table. Di sini sebenarnya sudah di apa ada ya. Jadi ini adalah tabel ekonomi sebenarnya. Tabel ekonomi untuk melihat berapa sih dalam berapa tahun ya. Di sini kita bisa lihat dari 1 sampai 30-nya berurutan ya. Sampai 30 berurutan, 36 ke atas ini sudah tidak berurutan sebenarnya. Di sini inilah faktor-faktornya yang akan kita gunakan sebenarnya ya. Kalau kita ingin menghitung nanti tabel-tabel ini akan berguna, tapi sekarang belum belum kita pakai ya, belum kita pakai karena di sini nanti kalau umpamanya kita mau lihat berapa sih kalau umpamanya apa IR-nya 4%, kita lihat di tahun berapa, di tahun keberapa, tahun ke-10 dengan IR 4%, kita mau pakai yang mana nih? Kalau umpamanya kita mau mencari A dengan diberikan percent value, maka pada tahun ke-10 itu nilai compound faktornya 1,233. Itu misalnya. Nah, itu nilai ini sebenarnya itu adalah perhitungan dari eh, nilai ini ya, nilai ini. Satu I dikali dengan kurang 1 tambah I pangkat N dibagi dengan 1 tambah I pangkat N dikurang 1. Jadi nilainya selalu sama ya, karena sebenarnya untuk memudahkan aja sih, kita nggak perlu mencari faktor ini lagi ya, faktor ini lagi nilai CRF-nya kita nggak perlu cari nilai itu lagi. Nah, kalau kita menghitung manualnya dengan dengan Excel, maka ya kita gunakan aja ini formula yang tadi ya, formula yang ini.
present value dikali dengan faktornya ya, faktornya, compound rate faktor. CRF apa sih namanya? Lupa juga. CRF, capital recovery factor ya, capital recovery factor. Nanti di sini kita akan menghitung berapa sih biaya tetap tahunannya. Apa ya, biaya yang dikeluarkan setiap tahun ya, secara annuity selama 40 tahun kira-kira ya, dengan interest 8% ya. Kalau di sini baru kita kira-kira kalau umpamanya interestnya 8% tiap tahun, bunga 8% per tahun, itu kita kira-kira berapa pengeluarannya. Maka didapatkan nilainya $525 juta untuk PLT batubara, PLT 873 dan PLTN itu 582, seperti ini. Ini mengambil formula dari ini ya, dari sini, dari NPV total. Selebihnya ini kita menggunakan variabel I 8% dan nilai N-nya yaitu selama 40 tahun. Nah, ini review dari pertama kemarin ya, tentang evaluasi ekonomi untuk dalam pemilihan pembangkit misalnya. Sekarang kita akan masuk ke pertemuan kedua ini. Tentang ini agak lebih ringan sih, tentang analisa ekonomi. Apa tahapan analisa ekonomi? Nah, dalam melakukan tahapan analisa ekonomi itu metode-metodenya itu agak-agak berbeda ya, tergantung dari asumsi yang digunakan. Ya. Tergantung dari asumsi yang digunakan. Namun untuk walaupun berbeda, ada tahapan umumnya ya, ada tahapan umumnya yang mungkin akan selalu sama ya, walaupun dalam beberapa variabel itu ada berbeda, tapi untuk nilai untuk generalnya itu seperti ada yang udah waktunya buka puasa ya. Ya silakan yang sudah waktunya buka puasa silakan berbuka. Ini mungkin di daerah ya, di waktu Indonesia Tengah ya. Nah, nilai umumnya, tahapan umumnya, tahapan umum. Sorry ya, sakit juga ya, karyawan. Nah, yang pertama kita melakukan penyatakan objektifnya ya, menyatakan objektifnya. Terus yang kedua menentukan alternatifnya. Objektif ini kita melakukan apa sih tujuannya, akan kemana arahnya, apa orientasinya. Nah, itu adalah kita menentukan nilai objektifnya. Nah, yang kedua kita melihat alternatifnya. Alternatif di sini kita melihat beberapa alternatif. Apakah semua alternatif itu harus dilakukan ya, atau layak dilakukan, atau memenuhi, yang penting eh, kita memenuhi objektifnya ya, karena kan yang awal pertama kita harus, intinya kita akan memenuhi tujuannya. Setelah kita memenuhi tujuan, kita bisa memenuhi tujuannya, nilai objektifnya, kita melihat apa kita perlu lakukan, atau eh, ada opsi do nothing, jadi tidak melakukan apa-apa ya. Yang pertama itu eh, yang harus diterima ya, apa itu layak atau incremental cost ya. Identifikasi incremental cost yang timbul dari setiap alternatif. Yang di sini itu kita, karena tidak semua alternatif itu biayanya sama ya. Tidak semua biaya alternatif biayanya sama. Demikian juga biaya yang telah terjadi di masa lalu juga tidak relevan bagi analisa ekonomi, karena tidak adanya tindakan di masa depan ya yang bisa merubah fakta bahwa biaya tersebut telah timbul, yang biasa disebut dengan biaya sunk cost ya, atau biaya tenggelam.
Dan yang ketiga ya, atau yang keempat ya sini, selain apa yang ketiga selain menyatakan nilai objektifnya, kita memilih lama ya, lama. Jadi kita melihat cost dan waktu. Kita melihat biaya dan waktu. Nah, di sini waktu sini kita langsung melihat biaya, apakah periode ini cukup panjang atau sehingga mencakup seluruh incremental cost ya yang timbul untuk setiap alternatif yang dianalisa. Kita langsung masuk contohnya aja ya untuk lebih contohnya sih ini sih tahapannya. Nah, satu kesulitan yang sering timbul dalam analisa ekonomi, analisa ekonomi. Yang pertama itu adalah alternatif yang kita membandingkan total project cost. Maka alternatif harus didefinisikan. Yang pertama adalah energi dan kapasitas. Ya, kita harus membandingkan dengan pelayanan yang setara. Seperti yang soal pertama tadi ya, di sini kita dalam membandingkannya itu kita harus apple to apple. Secara kapasitas harus sama. Sini secara kapasitas sama ya, semuanya satu. Dan secara energi itu sama. Sini energinya semuanya sama ya, 1000 MW. Ya, ratingnya sama, 1000 MW. Kalau kita aplikasikan ya, soal. Terus jangka waktunya juga sama, ya, jangka waktunya. Dan di sini kita jangka waktunya kita semuanya dari tiga pembangkit tadi ini kita selama 40 tahun ya, 40 tahun. Jadi kalau misalnya yang satu 10 tahun, di sini 20 tahun, di sini 30 tahun, nah pasti akan berbeda secara totalnya ya. Karena dari sini aja kita lihat, kalau kita bandingkan, misalnya di Mas 63, misalnya, nah, misalnya apa ya, 529 kalau di sini, ya. Nah sini agak ini sih, kalau yang ini agak jauh dari yang soalnya. Kalau kita membandingkan antara PLTU dan PLTN pun agak jauh ya. Tapi intinya secara waktu itu harus sama ya. Karena kalau dari soal yang sini kebetulan tidak terlalu. Jadi kalau mau kita membandingkan dengan periode yang berbeda pun akan tidak sama sih. Nah, yang ketiga, jika alternatif yang memberikan pelayanan yang lebih sedikit atau pelayanan yang sama, tapi dalam waktu yang lebih singkat. Ya. Ini akan memperlihatkan biaya yang lebih rendah, maka kita bisa memilih sebagai alternatif yang terbaik. Tapi faktanya, memberikan biaya yang lebih tinggi dibanding namun ternyata faktanya memberikan biaya yang lebih tinggi dibandingkan alternatif yang lain. Jadi jangan sampai hal seperti ini terjadi ya. Kita sudah memperkirakan bahwa biaya yang paling rendah adalah biaya alternatif terbaik, tapi ternyata biayanya lebih tinggi atau alternatif terbaik ini ternyata biayanya lebih tinggi daripada alternatif yang lain. Nah, yang berikutnya untuk memilih periode studi. Ya, di sini periode studi di sini ada dua alternatif atau ada dua metode. Yaitu pertama pendekatan nilai sisa atau salvage value. Pendekatan ini riset sama dengan alternatif dan masa pelayanan yang paling pendek. Kemudian kita melihat biaya sisa pada akhir periode dengan alternatif yang mempunyai masa pelayanan lebih lama dari masa studi. Sehingga salvage value mencerminkan hilangnya pelayanan selama periode atau selama sisa periode ya dari alternatif lain karena umur pelayanan lebih pendek dan
fasilitas tersebut harus tutup. Nanti kita lihat di contoh soalnya ya, supaya mengerti. Terus di additional service atau biaya tambahan, ya ini diset pada alternatif dengan biaya yang apa dengan umur yang panjang atau periode yang panjang tentunya. Tapi karena kita men-set di biaya apa di umur yang panjang, artinya kita jika dalam kenyataannya apa pelayanannya lebih pendek, maka sisa dari pelayanan yang belum terpenuhi karena periodenya panjang itu masuk ke dalam biaya tambahan. Misalnya seperti ini ya, misalnya untuk melihat antara biaya eh surface value dan additional value. Kalau yang tadi ini, yang pertama ini ya tentang apa apa tentang memilih perbandingan alternatif ini yang perbandingannya harus apple to apple ya dari pelayanan dan jangka waktu yang setara sesuai dengan soal yang di pertemuan pertama ini ya. Kalau yang soal yang kedua ini terlepas dari energi, kapasitas dan periode waktu yang dan jangka waktu yang setara. Nah, di sini misal kita lihat ya, kita lihat di sini dengan kapasitas yang sama ya, 100 M, 100 M ya. Alternatifnya ada dua, yang satu umur pelayanannya sekitar 20 tahun, yang kedua umur pelayanannya sekitar 30 tahun. Nah, untuk pendekatan salvage value, ya kita akan memilih jangka periode yang pendek. Ya, kita pilih periode pendeknya 20 tahun, periode 20 tahun dengan salvage value dari alternatif A. Kenapa? Karena alternatif A ini dia 30 tahun ya umur pelayanannya. Jadi ada nilai sisa yaitu selama 10 tahun, 100 MW selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun. Nah, kalau kita memilih atau men-set jangka waktu yang lama, sektor yang lama, maka kita memerlukan biaya tambahan ya atau additional value, yaitu jika kita memilih umur pelayanan 30 tahun, masa studi 30 tahun, karena alternatif B hanya mampu melayani selama 20 tahun, maka kita perlu mengganti apa menambahkan atau menambah satu alternatif lagi ya atau bukan alternatif sih, kita harus menambahkan satu unit pembangkit lagi untuk kapasitas yang sama 100 MW selama 10 tahun. Artinya kita mengeluarkan biaya atau ada biaya tambahan atau additional value yang dalam realnya kita akan yang akan dikontrak selama 10 tahun untuk membeli eh, energi sebesar 100 MW dari listrik swasta atau perusahaan lain. Ya, jadi ini perbedaannya. Jadi ini adalah opsi ya, opsi sederhana dalam aplikasi pendekatan salvage value dan additional value. Ini ya balik lagi ke penentu pilihannya ya atau decision maker-nya. Karena ini berhubungan dengan nilai set value-nya. Nilai set value, setting periodenya. Bentar ya. Ya, ya, silakan ya yang udah waktunya sholat maghrib silakan beribadah ataupun yang sedang berbuka puasa. Ini dikit lagi kok. Saya juga sampai azan aja sih sebenarnya. Nah, terus yang kedua untuk tadi kan kita melihat untuk setting periode ya, setting periode. Ini kita men-setting secara kapasitas, ya, secara kapasitas. Bagaimana salvage value dan additional value itu kita aplikasikan. Nah, untuk salvage, jadi sini dua alternatif dengan umur pelayanan yang sama, umur pelayanan yang sama selama 20 tahun. Ya, karena eh, yang tadi kita lihat ya, kita membandingkannya itu secara energi dan kapasitas dan juga jangka waktu pelayanan atau periodenya. Nah, untuk alternatif A itu kapasitas 100 MW dan alternatif B itu 50 MW. Alternatif A dan alternatif B itu sama-sama di 20 tahun.
Nah, untuk pendekatan salvage value, kita mengasumsikan alternatif B dengan 2 unit, ya, alternatif B dengan 2 unit. Artinya akan mencapai 100 MW, ya, karena kita membutuhkan dua unit, ya, untuk menyamai dengan kapasitas A, ya, untuk menyamai kapasitas A, kita memilih atau untuk menyamai kapasitas yang paling tinggi, ya, 100 MW, kita membutuhkan alternatif B itu sebanyak, kalau kita memilih alternatif B, kita membutuhkan 2 unit, ya, karena alternatif B itu atau unit B itu hanya memiliki kapasitas 50 MW. Sedangkan untuk additional value untuk jika kita memilih alternatif B, ya, kalau kita hanya memilih alternatif B dengan 1 unit saja, artinya kita harus membeli atau mengeluarkan biaya tambahan sebesar 50 MW energi selama 20 tahun kontrak, ya, dari pihak swasta. Ya, dari sini dari teorinya ini jika kita adalah pembangkit dari pemerintah, ya. Jadi seperti ini untuk pemilihannya. Kita mau melakukan memilih alternatif B dengan 2 unit, atau kita memilih alternatif B tapi dengan kapasitas yang sama yang kita inginkan. Artinya kita membutuhkan kontrak dari pihak swasta selama 20 tahun. Nah, artinya kalau kita memilih pendekatan umpamanya kita memilih pendekatan yang beda, ada additional value, artinya secara hitung-hitungan kalau kita melihat untung-untungan, berarti kita lebih untung mengontrak swasta sebesar 50 M selama 20 tahun dibandingkan kita membangun alternatif A, ya, secara investasi, biaya operasi, biaya produksi, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu untuk pemilihannya. Nah, jika kita ingin menilai kelayakan suatu proyek, ya, atau kita melihat secara KKF, ya, kajian kelayakan finansialnya, maka kita berpatok pada interest rate of return dan NPV. Ya. IRR di sini artinya kalau IRR itu dia lebih besar, ya, daripada 1, ya, artinya IRR di sini itu artinya IRR dan NPV itu adalah parameter kita melihat apakah proyek itu untung atau rugi, ya. Itu proyek tersebut untung atau rugi. Nah, NPV itu mencerminkan total gain, ya, total gain yang didapatkan dari proyek selama umurnya. Seperti yang tadi kita lihat kalau kita lihat menghitung NPV, kita melihat umur operasinya, ya. Kalau di soal tadi kita lihat 40 tahun, NPV-nya seberapa. Dari NPV itu di mana di dalamnya untuk menghitung NPV itu kita melihat revenue-nya, ya, aliran revenue-nya, terus biaya, terus net cash flow, dan juga discount rate-nya. Ya. Sedangkan untuk IRR atau interest rate of return, kita melihat berapa sih rate dari benefitnya, ya, rate dari benefitnya atau keuntungannya atas investasi yang dikeluarkan dari proyek tersebut. Nah, di sini kita akan melihat dari aliran net cash flow dan juga aliran biaya. Ya, di sini saya lebih simpel, ya, karena kita hanya melihat 2 poin dari nilai dari NPV-nya. Namun NPV dan IRR itu selalu saling keterikatannya. Nah, di sini untuk aliran biaya. Aliran biaya itu bisa diklaster menjadi 3 bulanan, semester, atau tahunan. Ya, tergantung dari konteks sebenarnya. Tergantung dari mulai awal investasi, konstruksi, dan masa operasi. Nanti biaya investasinya ini mencakup dari biaya pengembangan, pendanaan, dan
initial working capital. Ya, sedangkan biaya operasi dan produksi itu termasuk dari overhead cost-nya ya. Ini adalah biaya misalnya salary ya, salary general and administration. Ini adalah gaji-gaji ya, gaji-gaji overhead cost-nya, biaya general administrasi, dan juga biaya operasi dan pemeliharaan ONM-nya. Ya, biaya ONM. Nah, untuk biaya ONM itu biasanya di rate 2-5% dari biaya proyek ya, dari atau EPC cost ini procurement-nya ya, procurement cost-nya. Yaitu biaya bunga, biaya depresiasi, terus tax, pajak. Si tax pun ada dua apa? Tax pun itu dihitung dari biaya revenue, biaya biaya, biaya, biaya revenue apa? Revenue dan biaya depresiasi ya. Terus yang terakhir ada biaya bahan bakar. Ya, kalau umpamanya bahan bakarnya itu misalnya dari alam ya, misalnya dari alam, kalau umpamanya di sini dalam PLTMH, maka ada pajak airnya ya, gimana dengan pajak air. Jadi ya tergantung dari bahan bakarnya, bahan bakar apa. Nah, selanjutnya aliran benefit atau net cash flow yang tadi kita cluster menjadi periode tribulan, semester dan tahunan. Itu kita melihat dari apa? Dari awal investasi ya. Awal investasi terus selama proses konstruksi dan masa operasi. Nah, net cash flow-nya itu didapatkan dari biaya pendapatan dikurangi dengan biaya eh, biaya ini ya, biaya operasi dan produksi ya. Nah, di mana NPV-nya? NPV itu adalah present value dari net cash flow pada suatu discount rate tertentu. Di mana discount rate-nya itu discount rate yang menyebabkan NPV sama dengan 0. Ya. Ini lebih jelas sebenarnya kalau umpamanya kita lihat soal-soal langsung ya. Nanti kita cari soalnya. Gimana kita melihat IRR dan NPV ya. Nanti kita juga akan pelajari benefit cost ratio. Jadi kita melihat keuntungan rasio antara keuntungan dan pengeluaran. Nah, kalau umpamanya kita menghitung sederhana, secara sederhana aja. Kalau umpamanya kita menghitung biaya kelayakan finansialnya, kelayakan finansial dari satu proyek, misalnya biaya investasinya itu sekitar 1.000 atau 2.000 ya, sekitar 20.000 dolar. Di mana 20.000 dolar ini dikeluarkan dalam dua masa, yaitu tahun 2010 dan tahun 2011. Ya, tahun 2011 dengan yang isi soalnya dengan investasinya 20.000 dolar, terus selama umur perawatannya 10 tahun, ya, sama dari 2010 sampai 2020. Nah, pendapatannya ini cenderung fix ya. Nah, itu sebesar 5.000 dolar per tahun ya selama eh, 8 8 tahun ya, 8 tahun, 8 periode dengan periodenya tiap tahun, terus biaya operasinya itu tiap tahun juga sama 500. Nah, lihat di sini ada nilai depresiasi. Depresiasinya itu setelah pembangunan selesai. Di sini diasumsikan pembangunan selesai dari tahun 2000 eh, akhir 2011 ya, sehingga tahun 2012 itu sudah beroperasi. Dia biaya operasinya itu depresiasinya sekitar 2.000 dolar per tahun. Nah, untuk apa teksnya ya, teksnya itu atau pajaknya itu poin 2 yaitu 5.000, poin 2 dikurang poin 3 dikurang poin 4. Jadi dari pendapatannya 5.000 dikurang dengan biaya pengeluarannya yaitu sekitar 2.500 ya. Itu biaya operasi tambah dengan biaya depresiasi sehingga dapatkan taxable income-nya itu semuanya sama karena tadi biaya pendapatan operasi dan biaya depresiasi sebutnya juga sama sehingga taxable income-nya juga pun sama selama
tahun 2012 sampai tahun 2020 itu sekitar $2.500. Nah, di sini ada persentase apa pajaknya. Pajaknya misalnya sebesar 25%. 25%, artinya eh, taxable income ini artinya nilai yang bisa dipajaki, yang ya apa pendapatan yang bisa di- dikenakan pajak ya, pendapatan yang kena pajak ya. Pendapatan kena pajak ini sekitar $2.500 per tahun selama tahun 2012 sampai 2020. Sehingga, sedangkan untuk nilai pajaknya sendiri itu 25%. Ya, nilai pajaknya 25%. Dengan pendapatan kena pajak 2.500, maka pajak yang harus dibayarkan itu sekitar $625 per tahun dari 2012 sampai tahun 2020. Nah, berapa sih net cash flow-nya ya? Berapa net cash flow-nya? Net cash flow di sini itu pendapatan kena pajak ya. Pendapatan kena pajak artinya sini soalnya pendapatan murninya ya, kita ngomongin sini, atau netnya ya. Net pendapatan bersihnya 2.500 dikurang dengan nilai apa nilai pajak ya, atau harga pajak yang dibayar tiap tahun, ditambahkan dengan nilai eh, depresiasi, sehingga net cash flow-nya itu sekitar $3.875 per tahun. Nah, kalau kita menghitung NPV-nya, kita menggunakan NPV-nya tentunya nilai discounted-nya 6% ya, 6%, dan juga ERR-nya 11%. Kalau memangnya kita mau hitung, kalau nilai ini itu terhitung seperti ini. Kalau kita gambarkan secara Excel, saya lihat dulu ya, apakah ini formulanya atau tidak. Nah, ini nggak ya? Oh ini, oh ini soal yang kedua ini, soal yang ini. Nah ini sama sebenarnya, sama ya, sama dengan yang tadi. Tapi untuk yang Excel di sini adalah yang ini. Misal ERR-nya 14%, diskonnya 10%, dan bunga deposit banknya 4%, maka kalau kita hitung ya, untuk net cash flow-nya, nominalnya itu tinggal kita tambahkan semua ya di sini. Dari net cash flow tahun 2012 sampai tahun 2020 itu berapa? 4.250 dikali aja dengan 8 tahun. Terus keuntungan nominalnya itu kita eh, adalah selisih ya, adalah selisih dari investasi dan juga net cash flow-nya. Ya, net cash flow-nya berapa? Sini 38.250. Artinya keuntungan yang didapatkan itu sekitar 18.250 eh, dolar. Ya, 18.250 dolar. Keuntungan yang didapatkan. Nah, untuk yang di bawah ini ya, di bawah ini yang 2.024, ini sebenarnya ini ya, eh, bunga deposit bank. Bunga deposit bank satu ditambah nilai, ya, misalnya bunga deposit banknya 4% dikali dengan eh, nilai apa investasinya ya. Ini 20.000. Nah, dan tiap tahun pun tentunya sama karena bunga deposit banknya itu sekitar 4% per per tahun. Ya, untuk nilai ini itu adalah total dari atau enggak, itu total ini sama dengan ini. Nah, ini contoh sederhana ya, contoh perhitungan NPV dan
IRR, akan EBITDA IRR untuk melihat uji kelayakan finansial satu proyek. Ini secara simpelnya ya. Artinya kalau umpamanya di bawah ada total keuntungannya lebih besar, ya. Atau sebenarnya kalau umpamanya lebih kompleksnya lagi, itu nanti kita akan melihat secara benefit cost ratio-nya. Kalau benefit cost ratio-nya itu lebih dari 0 atau di atas 0, artinya proyek itu untung. Kalau benefit cost ratio-nya dia rasio antara pengeluaran dan pendapatan itu minus atau di bawah 0, maka proyek tersebut dinyatakan rugi ya, atau gagal. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu aja pertemuan kita ya. Saya mohon maaf kalau pembawaan saya hari ini kurang maksimal karena saya ada sariawan ya di ujung bibir. Bukan ujung juga sih sebenarnya, di pinggir ya, pinggir tapi kan dalam. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Yang hadir udah lengkap ya semuanya 23 orang. Saya sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kalau memang tidak ada, mungkin sampai sini dulu aja perjumpaan kita ya. Karena mungkin beberapa dari teman-teman semua sudah ada yang lagi siap-siap tarawih mungkin, atau lagi full keluarga karena sudah buka puasa, atau yang mungkin lagi sedang siap-siap buka puasa ya. Sampai sini dulu perjumpaan kita ya untuk pertemuan kedua ini. Nanti bahannya akan saya share di Teams. Untuk kehadiran saya lihat tadi sudah hadir semua 23 orang, ya termasuk saya 24 orang. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, tetap di 16.30 ya, di hari Kamis depan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, saya izin